Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadatul Khaira dari mahasiswi Kriminologi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan presentasikan makalah individu saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Organis Crime. Nah, di sini saya ambil materi yang berjudul Organisasi Kejahatan dan Kejahatan Terorganisasi. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara terorganisir yang dihadapi oleh Indonesia adalah penyelundupan imigran gelap yang diantaranya adalah pencari suaka dan pengungsi atau lebih kenal dengan sebutan kejahatan people smuggling. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh kekuatan yang berasal dari penganiayaan yang disebabkan oleh alasan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar kebangsaannya dan menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Kejahatan lintas negara ini disebabkan oleh semakin sulitnya juga melakukan imigrasi secara legal. Ketatnya prosedur yang diterapkan oleh suatu negara mendorong seorang imigran menggunakan jasa ilegal untuk memfasilitasi perpindahan ke negara yang diyakini dapat memberikan kehidupan yang layak. Sindikasi kejahatan lintas negara yang terorganisir dalam bentuk kejahatan people smuggling telah memiliki jaringan di banyak negara serta didukung oleh kecanggihan teknologi dan finansial. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, keberadaan sindikasi imigran ilegal ini semakin terstruktur dan profesional. Aktivitas bisnis ini sangat diminati karena dianggap sebagai usaha yang menguntungkan dan memiliki risiko yang lebih ringan dibandingkan dengan penyelundupan obat-obat terlarang atau penyelundupan senjata. Hal ini menyebabkan sindikasi transnasional mengalihkan operasinya dari penyelundupan obat terlarang ke people smuggling. Selanjutnya, permasalahan dampak dari operasi sindikasi people smuggling adalah mengalirnya perpindahan ilegal sekelompok orang ke suatu negara. Perpindahan penduduk secara tidak sah dalam jumlah besar ini merupakan elemen dari ancaman keamanan baru yang utama. Kusnanto Anggoro berpendapat bahwa di antara berbagai bentuk ancaman non-konvensional perpindahan penduduk secara legal merupakan masalah keamanan yang paling rumit. Aktor penting migrasi penduduk adalah organisasi-organisasi, baik organisasi yang sederhana maupun canggih dari segi modal, manajemen maupun jaringannya. Selanjutnya, people smuggling menuju Australia melalui jalur udara dan laut. Sindikasi people smuggling memanfaatkan jalur udara untuk dapat menyelundupkan pendatang gelap ke Australia. Namun, karena ketatnya kontrol visa di bandar udara Australia, maka jalur laut diminati oleh sindikasi tersebut. Untuk merespon perubahan ataupun penguatan undang-undang terkait dengan kejahatan people smuggling, jaringan sindikasi ini menyesuaikan metode operasinya untuk mempertahankan kelangsungan jaringan mereka. Selanjutnya, centrality and key player designation. Di dalam sebuah jaringan pasti memiliki keanggotaan di satu kasus kejahatan transnasional yang sama bisa saja memiliki jaringan yang berbeda dengan anggota yang berbeda dan belum tentu saling kenal. Namun, yang sama di antara jaringan tersebut adalah tindakan yang mereka lakukan bersifat ilegal dan kesamaan dalam motif untuk memperoleh keuntungan. Di dalam sebuah jaringan kriminal itu pasti ada aturan bagi tiap anggotanya dalam bertindak. Aturan-aturan itulah yang menjelaskan peran masing-masing anggota. Morselli beranggapan bahwa ada dua jenis keanggotaan dalam sebuah jaringan. Yang pertama adalah tokoh sentral dan yang kedua adalah tokoh penghubung. Berikutnya, broker as key player. Dengan semakin kuatnya sebuah jaringan, maka strategi-strategi organisasi dapat diatur dengan rapi dalam rangka mengurangi dan mencegah risiko yang membahayakan organisasi. Seorang broker memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk melihat kesempatan dengan baik karena biasanya ia menguasai sebuah wilayah tertentu atau kondisi tertentu dalam mencari celah aktivitas organis crime. Broker menghubungkan yang tidak terhubung dalam sebuah jaringan dan memberikan koordinasi antara satu broker ke broker lain maupun ke tokoh sentral.
Broker menjalankan perannya dengan sangat baik dan banyak anggota yang menggantungkan nasib padanya. Selanjutnya, flexible order. Keamanan adalah dimensi terpenting dari partisipasi jaringan kriminal. Untuk melindungi organisasi agar tidak terlacak oleh polisi, peran broker sebagai penghubung sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, terutama di saat genting. Morselli menilai organisasi crime ini memiliki bentuk kontinum atau dengan kata lain memiliki sifat keteraturan yang luas. Tiap anggotanya harus mempunyai pergerakan yang cepat, taktis, dan tepat sasaran. Bila ada yang tertangkap, semua anggota organisasi akan bereaksi lebih cepat dan membentuk jaringan baru. Dalam kondisi tertentu, wilayah ada broker yang tertangkap atau dibunuh, ada pemindahan wewenang ke pihak lain. Untuk melindungi organisasi agar tidak terlacak oleh polisi, broker bisa jadi akan mengorbankan dirinya agar jaringannya tetap aman. Namun bisa juga melarikan diri. Broker memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan memutuskan tindakan apa yang tepat dilakukan saat organisasinya yang berada dalam kondisi genting. Berdasarkan pendekatan teori dari Carlo Morselli ini, sindikasi people smuggling merupakan tindakan kejahatan karena yang pertama, sindikasi ini menghasilkan sejumlah uang yang cukup besar melalui eksploitasi sekelompok besar orang yang lemah. Kedua, sindikasi tersebut tidak hanya melanggar undang-undang keimigrasian negara tujuan, akan tetapi juga melanggar undang-undang keimigrasian negara transit. Yang ketiga, people smuggling juga melibatkan sindikasi kejahatan lintas batas di mana jaringan ini terlibat juga dalam penyelundupan obat-obat terlarang dan penjualan perempuan dan anak-anak bertujuan untuk prostitusi dan perbudakan. Yang keempat, sindikasi people smuggling berpotensi merusak reputasi internasional dari negara-negara yang dilibatkan dalam operasinya. Yang kelima, pemalsuan dokumen-dokumen resmi dan juga telah menjadi bagian dari industri kejahatan people smuggling ini. Mereka menyediakan jasa pemalsuan dokumen perjalanan di negara asal, transit, dan negara tujuan. Penggunaan dokumen palsu ini merupakan ancaman bagi keamanan nasional dari negara tujuan. Demikianlah hasil dari presentasi saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.